Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Math at Connect Podcast, Connecting People, Ideas, and Opportunities in Mathematics Education. Bersama saya Taki, host dari Math at Connect Podcast yang saat ini sedang menempuh PhD in Mathematics Education di University of Auckland, Selandia Baru. Oke, selamat siang atau malam di Indonesia di Amerika. Hari ini kawan-kawan, kita akan berbincang dengan Ulfa Auliah Idrus. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Oke, thank you Kak Taki. Saya Ulfa, saya dari Sulawesi Selatan. Dulu saya mengambil S1 di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar. Dan sekarang saya sedang kuliah S2 di Mathematics Education di University of Georgia dengan menggunakan beasiswa Fulbright. Kita akan bagi wawancara ini menjadi 3 bagian secara kasar. Yang pertama itu sebelum Ulfa mendapatkan beasiswa Fulbright, kemudian selama Ulfa mendapatkan beasiswa Fulbright, dan kemudian nanti setelah selesai beasiswa Fulbright itu kayak gimana. Nah, mungkin dimulai dulu dari sebelum mendapat beasiswa Fulbright gitu ya. Kalau tadi kan Ulfa cerita bahwa Ulfa itu mengambil S1 Pendidikan Matematika. Sebelum itu saya tertarik juga karena setelah lihat CV-nya Ulfa itu ada prestasi-prestasi menarik bahkan sebelum S1 gitu, di mana Ulfa itu sudah ikut Olimpiade ya. Dari sejak kapan nih Olimpiade? Sejak SD kah? Atau mungkin TK? Sejak SD. Sejak SD, SMP sampai SMA ya berarti? Iya, sampai kuliah. Sampai juga. Kuliah pun juga. Nah, prestasi yang paling tinggi dulu apa Ulfa di selama SD, SMP, SMA itu kalau di Olimpiade, kalau boleh tahu? Kalau sekolah yang paling tinggi mungkin, walaupun nggak tinggi-tinggi amat, tapi yang paling tinggi di versiku itu peserta tingkat nasional untuk Olimpiade Sains Nasionalnya Kemendikbud. Itu di kelas berapa? SMA kah, SMP, SD? Ya, kelas 10. Kelas 10 SMA ya berarti ya. Wah, luar biasa loh. Berarti di provinsinya peringkat berapa itu? Berarti kan harus go ahead. Ya, peringkat 3 di provinsi. 3. Wah, luar biasa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dari SD, SMP, SMA itu fokusnya ke matematika gitu ya. Lalu kenapa Ulfa yang mana notabene itu kayak Olimpiade pure mathematics gitu ya. Nah, kenapa Ulfa akhirnya memutuskan untuk mengambil pendidikan matematika instead of mathematics? Kenapa enggak matematika gitu? Kenapa pendidikan matematika? Wow, that is a good question. Ya, jadi mungkin jawaban saya sangat beda dengan kenapa saya mengambil pendidikan matematika saat S1 dan kenapa saya mengambil pendidikan matematika saat S2. Jadi kalau untuk S1-nya, I'm growing up like most of the members of my family are teachers. Jadi kedua orang tua saya guru, banyak tante saya dan om saya guru, sepupu-sepupu saya yang jauh lebih tua, mereka juga banyak yang guru. Jadi saya growing up di lingkungan yang merasa bahwa guru adalah pekerjaan yang mulia gitu, dan opsi saya sewaktu masih sekolah belum terlalu banyak gitu. Apalagi saya growing up di kampung yang jenis-jenis pekerjaan mungkin tidak sebanyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah-daerah atau kota-kota lain. Jadi sejak kecil cita-cita saya cuma satu, sederhana gitu. Saya ingin jadi guru apapun itu, yang penting guru. Nah,
selama saya sekolah, saya kemudian menemukan interest saya di matematika. Jadinya ya saya mengambil pendidikan matematika karena ingin menjadi guru matematika. Sesimpel itu. Nah, ketika kemudian saya belajar di tempat lain dan juga bertemu dengan lebih banyak orang gitu, ternyata saya juga tetap ingin di mathematics education. Tetapi saya sempat, karena suka sama matematika ya, saya sempat mencoba mendaftar pure mathematics. Jadi beasiswa pertama yang saya daftari, walaupun tidak diterima, itu adalah Chevening. Dan di Chevening ini saya mendaftar beasiswanya dan mendaftar kampusnya dengan jurusan pure mathematics. Itu karena saya dimana? suka sama matematika. Di mana tuh? Untuk kuliah di UK. Jadi saya sempat daftar kampus, sudah dapat LOA untuk kuliah pure mathematics. Tapi karena tidak dapat beasiswanya, jadi tidak bisa kuliah di sana. I see. Ya, jadi saya sempat ingin gitu, yang kayak seandainya dapat beasiswanya waktu itu, saya sudah kuliah pure mathematics. Tetapi yang kemudian membuat saya mendaftar mathematics education di pendaftaran beasiswa selanjutnya, jadi saya mendaftarnya berkali-kali gitu. Sama sebenarnya. Itu karena ada beberapa alasan sih. Yang pertama, saya sempat mengajar matematika di sekolah, dan menurut saya untuk hal what to teach, saya tidak punya masalah yang terlalu banyak kalau untuk mengajar sekolah gitu, SD sampai SMA. Kalaupun ada materi yang saya lupa atau saya anggap sulit, saya masih bisa buka buku sekolah, terus belajar sendiri, coba kerja soalnya sendiri. Tetapi yang lebih menantang ketika mengajar adalah how to teach, how to make students want to study, how to make students study, terus juga bagaimana cara mendidik mereka, bagaimana cara untuk mengenal psikologi siswanya. Saya rasa ini jauh lebih menantang dan tidak bisa saya pelajari sendiri. Itu salah satu alasan mengapa saya kemudian merasa bahwa oke, berarti yang perlu saya perdalam adalah mathematics education-nya, bukan pure mathematics-nya. Kemudian alasan saya yang kedua adalah saya ingin mengambil pure mathematics karena saya sangat suka dengan matematika dan saya appreciate the beauty of math. Tetapi di mathematics education, saya juga tetap dapat kesempatan untuk belajar pure mathematics, dan saya juga mendapat kesempatan ya untuk belajar tentang education-nya, bukan cuma tentang apa yang harus difikirkan, tetapi bagaimana cara kita sebagai human untuk berpikir dan bagaimana cara kita membuat siswa untuk berpikir. Jadi beauty-nya lebih double gitu. Menarik. Jadi sebenarnya pendidikan matematika itu benar kata Ulfa ya, belajarnya double malah, bukan hanya pendidikan tok yang kemudian diselingi dikit-dikit matematika, tapi ternyata memang mungkin kasus Ulfa di Universitas Negeri Makassar gitu dulu matematikanya juga lumayan gitu ya. Kemudian di UGA, karena saya juga dari UGA ya, itu juga University of Georgia maksudnya, itu juga matematikanya juga lumayan yang dipelajari gitu, bukan sekedar kayak selingan tok gitu ya. Jadi bisa dapat double, bener banget. Nah, oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ini masih tadi juga before dan during dan afternya semacam tercakup juga. Kemudian pertanyaan lain adalah Ulfa, untuk teman-teman lulusan pendidikan matematika, kira-kira tipsnya apa sih supaya bisa dapat beasiswa? Atau mungkin kalau boleh lebih spesifik atau secara general juga apa ya? Spesifik ke beasiswa Fulbright itu kayak gimana gitu? Adakah saran atau
semacam sihat gitu untuk teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa. Wow, oke. Jadi kalau kita buka websitenya Aminef, di situ ada keterangan bahwa beasiswa Aminef ini diperuntukkan untuk semua jurusan selain jurusan kesehatan yang punya kontak langsung dengan pasien. Berarti mathematics education aman dong, karena kita tidak perlu berurusan sama pasien. Jadi dari segi peluang, kita tentu ada peluang gitu, karena jurusan kita eligible untuk Fulbright. Nah, bagaimana tipsnya? Kalau dari beberapa beasiswa mungkin punya jurusan-jurusan prioritas. Yang saya kurang tahu bagaimana prioritas mereka, tapi ada beasiswa yang memprioritaskan di teknologi, ada yang lebih ke STEM, ada yang lebih ke education. Kalau Fulbright di websitenya mereka tidak mencantumkan jurusan apa yang mereka prioritaskan. Ini artinya jurusan apapun gitu peluangnya bisa dianggap sama untuk bisa mendapatkan beasiswa Fulbright. Jadinya kalau misalnya Kak Taki tadi bertanya tentang tips-tips untuk mahasiswa pendidikan matematika untuk mendapatkan beasiswa Fulbright, saya rasa ini tips-tips ini akan menjadi tips-tips yang sama untuk mahasiswa jurusan apapun itu. Baik. Dan biasanya standarnya beasiswa itu mungkin yang pertama dari segi leadership. Leadership di sini bukan berarti harus jadi ketua OSIS atau mungkin ketua himpunan, tetapi jiwa leadership ini bukan cuma dari segi posisi, tapi mungkin pengalaman kita di organisasi, tanggung jawab apa saja yang kita pernah ambil di sana, kemudian apa saja yang kita pelajari selama berorganisasi atau kegiatan-kegiatan volunteering gitu. Jadi yang kedua adalah networking. Jadi kayak seberapa broad sosialisasi kita, seberapa senang kita bersosialisasi, terus mungkin apakah kita suka, balik lagi sih, apakah kita suka ikut kegiatan-kegiatan keorganisasian atau apapun gitu yang bisa membuat kita bertemu dan belajar dari banyak orang. Yang ketiga mungkin lebih ke academics. Jadi kita punya pengetahuan akademik yang dianggap cukup untuk bisa lanjut S2. Tetapi cukup di sini bukan berarti IPK-nya harus 4 kayak Kak Taki. Kata siapa IPK saya 4? Ya makanya gak jadi. Gak apa-apa. Lanjut aja, langsung lanjut, nanti bagian itu tak aja di-cut. Bisa. Gak jadi. Oh my god, berantakan banget. Enggak berantakan loh, udah bagus tadi. Tidak berarti IPK 4 gitu. Dari situ aja tuh. Oh ya, oke. Yang ketiga, kita harus demonstrate bahwa kita punya kemampuan akademik yang cukup. Tapi kemampuan akademik ini bukan berarti IPK kita harus 4 gitu. Tetapi kita harus bisa menjelaskan nantinya bagaimana pengalaman kita belajar semasa S1 kita kalau kita mau lanjut S2, atau semasa S1 dan S2 kalau kita mau lanjut S3. Kalau kita buka di websitenya Aminef, itu standar IPK-nya 3,0 dari skala 4. Jadi tidak perlu sempurna gitu IPK-nya, 3,0 dari skala 4 itu sudah cukup. Yang keempat adalah karir lainnya. Jadi biasanya kita akan ditanya bagaimana karir kita sebelumnya dan bagaimana rencana karir kita ke depannya. Jadi kalau kita bisa menjawab 4 pertanyaan tadi dengan rasional, dengan convincing, dan setidaknya jelas gitu past, present, future-nya, biasanya itu highly likely. Jadi ya? kalau kita, apa? Highly likely untuk diterima. Oh iya, jadi kalau kita bisa menjawab pertanyaan tadi dengan baik, dengan convincing, dengan lengkap gitu ya, dengan jelas lainnya tentang past, present, future-nya, maka kita bakalan more likely untuk diterima. Yes, sepakat. Terutama Fulbright ya. Fair ya. Sebenarnya Fulbright itu fair ya, asal
kita bisa jelaskan dengan jelas dan tidak bertele-tele gitu ya. Insya Allah. Nah, ntar itu nanti dikat ya. Nah, tapi Ulfa, yang jadi pertanyaan adalah itu kan tadi seolah-olah kayak diwawancara gitu ya. Kalau di berkas pun itu sama nggak kriterianya itu? Apa kayak tipsnya itu ya 4 itu gitu secara general gitu? Oke, kalau dari segi berkasnya kan saya bisa bilang terbagi 2. Yang pertama formulir, isi aja gitu sesuai dengan fakta-faktanya gitu, nama, prestasi apa gitu, isi aja. Yang lebih menantang mungkin pas esai. Nah, kalau tahun-tahun sekarang saya kurang yakin apakah esainya terbagi 2 atau 3. Tapi di tahun saya dulu esainya cuma 1 dan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam satu esai yang cuma 1 halaman. Jadinya esai kita harus sepadat mungkin gitu. Kita harus make sure setiap kalimatnya ini benar-benar meaningful dan powerful. Jangan bertele-tele, jangan kemana-mana. Jadi setiap kalimat yang saya tuliskan di esai ini benar-benar hasil dari research dan perenungan gitu. Misalnya kalimat yang sederhana kayak jurusan yang saya ingin ambil adalah mathematics education karena, nah untuk melanjutkan kalimat saya ini sampai titik, saya harus benar-benar research seperti apa mathematics education di Indonesia misalnya. Terus mungkin bagian saya ingin kuliah di US karena setelah karenanya ini saya harus research lagi tentang bagaimana education yang ada di US. Dan mengapa esai penting menurut saya? Karena yang pertama dia membantu saya untuk mengenal diri saya lebih jauh gitu. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya kita di awal, mengapa mengambil mathematics education? Mengapa mengambil mathematics education? Mengapa bukan pure mathematics? Karena saya merasa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diberikan di esai ini lebih terjawab jika saya memasukkan hal-hal yang saya ketahui tentang mathematics education. Dia bisa lebih terjawab di situ. Terus juga, sorry. Kalau nggak terus nggak apa-apa juga. Nanti sebelum terus juga dipotong juga bisa. Kalau misalnya nggak mau. Iya betul juga ya, betul juga. Oke, saya ada pertanyaan lain dulu deh. Berantakan banget. Oke. Nggak apa-apa. Emang ini kan namanya rough draft. Nanti orang jadi penasaran nanti biar ada di kolom pertanyaan kan. Di kolom komentar. Nah, ini yang mungkin jarang dibicarakan ya di beberapa pembahasan beasiswa adalah kira-kira persiapan beasiswa itu butuh berapa biaya gitu, berapa biaya yang dikeluarkan dalam persiapan beasiswa. Mungkin ya kalau kita bisa bilang akan bervariasi ya, tapi kira-kira dari pengalaman Ulfa seberapa banyak nih biaya yang harus dipersiap? Ya betul katanya Kak tadi, kalau pasti persiapannya bervariasi tiap orang. Kalau saya sendiri kebetulan saya belajar IELTS selama 3 bulan dan kebetulan saya dapatnya gratis. Karena waktu itu kayak tukar jasa. Saya kayak belajar IELTS terus saya mengajarkan basic English ke siswa yang lain. Jadi saya instead of digaji pakai uang, saya digajinya pakai belajar IELTS gratis. Menarik. Kalau boleh tahu tempatnya tuh di mana? Mungkin nggak spesifik nama lembaga ya, tapi secara general ini daerah mana kira-kira ini? Kalau Kak Taki mungkin familiar sama Kampung Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur. Oke, berarti di sana ya ada mekanisme yang
membolehkan kita untuk tinggal di sana, belajar secara gratis dengan cara tadi ada semacam give and take ya, yang kita bisa kasih tadi mengajar basic English. Tapi kebetulan sih yang punya khususan ini senior saya, jadi kayak orang dalam gitu. Ya, jadi itulah pentingnya networking ya. Iya, karena jadi saya tahu sebenarnya kayaknya komunitas Makassar cukup besar ya di kampung Inggris tuh, cukup banyak orang dari Makassar itu. Iya, cukup banyak. Nah itu kalau Nah itu kalau dari khususan, tapi kalau khususan di Pare pun sebenarnya murah-murah sih. 2 juta 1 bulan itu, 2 juta 1 bulan itu belajarnya Senin sampai Jumat, terus dalam 1 hari bisa sampai 5 pertemuan. Menurut saya itu affordable. Betul banget ya. Dan tapi tantangannya mungkin ya teman-teman kalau bukan dari Jawa Timur ya harus keluar uang lain-lain gitu untuk bisa ke Jawa Timur. Tapi saya yakin di daerah teman-teman mungkin ada tempat khususan. Misalnya di Makassar sendiri itu banyak tempat khususan. Dan harganya bervariasi. Ada yang sangat murah, ada juga yang lebih lebih eksklusif gitu, yang mungkin kayak bisa sampai jutaan per minggunya. Jadi kayak bergantung ini sih kebutuhan teman-teman seperti apa, nyamannya seperti apa, dan mungkin bergantung schedule yang disediakan sama tempat khususannya juga. Itu sih kalau dari segi persiapan. Kalau dari segi tes, waktu tahun 2018 awal saya bayarnya 2.850.000 per tes. Satu kali ya? Ya, 1 kali tes untuk tes IELTS. Luar biasa, bisa langsung dapat skor yang memuaskan. Kedengarannya memang mahal, 2.850.000. Tapi kalau teman-teman berhasil dapat beasiswa, itu benar-benar balik modal. Betul, setuju banget. Jadi 2.800.000 itu tidak ada apa-apanya dengan beasiswa yang akan didapatkan ya Pak ya. Selanjutnya, mungkin langsung disambung. Kenapa? Tapi sebenarnya itu kenapa saya belajar sendiri dan kenapa saya tes sendiri itu karena saya belum tahu bakalan dapat beasiswa apa gitu. Jadi saya persiapkan bahannya dulu, terus nanti kayak sebar-sebar formulir, siapa yang mau terima, alhamdulillah gitu. Tapi kalau teman-teman benar-benar yakin untuk dapat beasiswa Fulbright, persiapan teman-teman itu bisa jauh lebih murah daripada persiapan saya tadi. Mengapa? Karena Fulbright itu menerima TOEFL ITP yang 400-an ribu 1 kali tes. Kemudian nanti kalau teman-teman beruntung bakalan ikut pelatihan TOEFL IBT yang gratis dan semuanya ditanggung, dan dapat tes TOEFL IBT gratis juga. Dan kalau memang nilainya masih perlu diimprove, bisa retake lagi secara gratis yang semuanya ditanggung. Jadi kalau teman-teman yakin bahwa teman-teman akan diterima Fulbright, itu bisa jauh lebih murah lagi. Masalahnya tidak semua orang yakin ya, apalagi dengan beasiswa Fulbright yang katanya prestisius itu ya. Agak-agak ngeri gitu ya kalau dipikir-pikir kita yakin gitu untuk mendapatkan beasiswa Fulbright. Tapi andaikan memang ada yang sangat yakin, boleh dicoba sih benar. Iya, no harm to try. Ya. Terus juga selain Fulbright, sebenarnya ada juga beasiswa yang mensyaratkan cukup dengan TOEFL ITP. Tapi mungkin tidak semua orang punya privilege untuk mendapatkan beasiswa ini. Misalnya beasiswa yang afirmasi di LPDP, mungkin afirmasi PNS bagi teman-teman yang sudah jadi guru pendidikan guru matematika misalnya ya.
itu bisa mengambil afirmasi yang PNS gitu kan, atau teman-teman yang backgroundnya santri bisa mengambil LPDP santri. Itu juga syaratnya cuma TOEFL ITP gitu ya. Iya benar-benar. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada yang mungkin penasaran dengan keputusan Ulfa kenapa mengambil MA in Mathematics Education. Nah, kalau kita tahu, biasanya kalau backgroundnya pendidikan itu lebih ke MED gitu atau MSc, itu yang Master of Education atau Master of Science, itu yang lazim gitu, yang kita banyak tahu di Indonesia. Nah, kebetulan Ulfa ini mengambil sesuai dengan CV ya, Master of Arts in Mathematics Education. Nah, ini tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apa ini MA in Mathematics Education ini, dan kenapa Ulfa akhirnya memilih mengambil itu? Oke. Saya tidak bisa menjawab dengan sangat teoritis gitu, apa perbedaan antara MA, MED, MSc, bahkan ada juga MAT, Masters of Arts in Teaching. Tetapi karena memang yang menjadi pertimbangan saya bukan degree-nya, bukan gelarnya, tapi yang menjadi pertimbangan bagi saya adalah silabusnya. Jadi saya kurang tahu bagaimana negara-negara lain, bahkan bagaimana universitas-universitas lain yang ada di US. Yang saya tahu di UGA, ketika saya mau mengambil MED, saya tidak butuh thesis, saya cuma butuh final project. Kalau MA, dia menyediakan thesis. Jadinya as simple as, karena saya merasa bahwa mumpung di US dan saya ingin belajar penelitian lebih jauh, saya ingin mengambil thesis, maka saya mengambil MA. Jadinya menurut saya mungkin instead of focusing on gelar apa nanti yang diterima, saya lebih fokus ke apa yang dipelajari untuk mendapatkan gelar itu. Saya lebih fokus ke silabusnya. Oke, menarik nih. Berarti mungkin MA, MSc, MED itu it doesn't really matter. Karena yang pada akhirnya kita butuhkan adalah apa yang dipelajari gitu ya, Ulfa ya, di program itu gitu. Nah, kebetulan MA in Mathematics Education yang ada di UGA itu sesuai kebutuhan Ulfa, sesuai keinginan Ulfa, yang apa yang dipelajari di program tersebut. Nah, pertanyaan, oke, cool. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, karena background Ulfa banyak terlibat di Olimpiade, ini saya tertarik menggali tentang salah satu isu di pendidikan matematika di Indonesia yang terkait dengan Olimpiade. Menurut Ulfa, kenapa ada orang yang bisa masuk ke Olimpiade dan ada siswa yang tidak mampu atau tidak layak dalam tanda kutip untuk masuk ke ranah tersebut gitu. Terus mengapa terjadi kesenjangan, seolah ada kesenjangan gitu. Ada yang seolah pinter banget gitu sehingga bisa masuk ke Olimpiade, ada yang enggak gitu. Kira-kira ini tuh menurut Ulfa, apakah ini memang kesenjangan ataukah seperti apa gitu? Wow, that's interesting question. Lomba Olimpiade kan ada banyak jenisnya. Ada Olimpiade yang semua siswa bisa ikut gitu. Jadi sebenarnya tidak ada istilah yang siswa layak untuk ikut atau tidak layak untuk ikut. Selama mereka adalah siswa, ya mereka bisa ikut. Jadi concernnya adalah apakah mereka mau atau tidak mau untuk ikut. Karena semuanya layak gitu. Selama mereka adalah siswa, okay, they are eligible. Nah, mengapa ada siswa yang mau atau tidak mau? Mungkin itu kembali lagi ke motivasi pribadi, atau mungkin apakah minat dan bakatnya
di matematika atau di matematika, ya mungkin hal-hal yang seperti itu, atau mungkin bagaimana aksesnya, bagaimana apakah di daerahnya ada lomba yang mudah diakses atau tidak, gitu, hal yang seperti itu. Kalau itu yang Taki maksud dengan layak atau tidak layak. Tapi kalau Kak Taki mau lebih ke masalah prestasi, ya this is so complicated sih. Kalau misalnya kita lihat dari prestasi siswa gitu, misalnya kalau kita lihat dari hasil ON MIPA untuk tingkat mahasiswa S1, itu biasanya juaranya atau penerima medalinya itu masih didominasi oleh mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal lah yang ada di Jawa, dan biasanya cuma sedikit sekali persentasinya dari mahasiswa yang di luar Jawa. Tetapi saya tidak percaya kalau misalnya ada orang yang bilang karena itu perbedaan komponen atau sel-sel otak dari mahasiswa dari Jawa atau luar Jawa. Menurut saya ada sesuatu yang lebih kompleks daripada itu. Ya, mungkin dari segi resources, misalnya buku yang dipelajari sama mahasiswa di Jawa mungkin lebih bervariasi. Mungkin mereka pakai buku-buku yang tingkat internasional. Mungkin materi matematika yang mereka pelajari di kelas lebih dalam dan juga waktunya lebih banyak, mungkin karena mereka sering bertemu dengan teman-temannya yang juga juara olimpiade, makanya mereka saling menularkan skill-skill mereka dalam mengerjakan soal olimpiade. Karena kalau boleh saya itu berarti kayak ada bukan hanya resources ya, tapi juga kayak lingkungan itu juga mempengaruhi gitu, di mana mereka berada, karena memang ekosistemnya sudah terbangun mungkin ya sejak lama gitu. Jadi kalau ada junior gitu misalnya yang ingin masuk ke olimpiade, itu ekosistemnya udah siap gitu. Jadi langsung kayak diajarin sama kakak tingkatnya, kalau mau nanya-nanya juga enak, langsung bisa nanya gitu ya. Udah ada, kita nggak usah bingung gitu mau misalnya soal aljabar ke akang siapa gitu ya, soal geometri tanya ke akang siapa gitu. Mungkin ya kalau boleh saya tangkap gitu. Ya, salah satunya seperti itu. Atau mungkin untuk lebih mudah menjawab pertanyaan ini, saya bisa ceritakan masa kecil saya. Gimana? Jadi waktu SD saya sama sekali tidak tahu apa itu olimpiade, apa itu kompetisi. Yang saya tahu cuma sekolah, that's all. Pakai baju merah putih ke sekolah, that's all. Hingga pada akhirnya saya punya guru private matematika yang diundang ke rumah, dan dia awalnya dia kayak cuma ngajar matematika biasa gitu. Terus dia melihat bahwa oh ternyata saya suka sekali sama matematika. Akhirnya pertemuan selanjutnya dia bawa segepok buku olimpiade matematika. Iya, setumpuk buku olimpiade matematika. Dan kayak wow, saya baru tahu bahwa ada olimpiade matematika. Saya baru tahu bahwa soal-soalnya ternyata lebih seru dibanding soal yang ada di sekolah. Dan ternyata kompetisinya itu seru sekali gitu. Saya baru tahu setelah ketemu sama guru private saya ini dan dikasih setumpuk buku. Jadi mungkin saja gitu, kalau saya belum pernah bertemu dengan guru saya yang tahu tentang olimpiade matematika, saya tidak pernah dikasih setumpuk buku, mungkin saya kurang saya tidak kepikiran untuk ikut olimpiade matematika, dan saya tidak mempersiapkan diri untuk ikut sejak SD. Jadi memang ketika interest bertemu dengan resources dan opportunities, yes. Ya, kayaknya itu sih kuncinya. Dan mungkin yang saya bilang banyaknya lomba olimpiade di kota-kota besar seperti di Makassar dan di kabupaten saya itu sangat berbeda. Di Makassar itu kayak tiap bulan ada aja lomba matematika. Tapi
kita cuma rely on lomba yang diadakan sama Kemendikbud yang cuma 1 tahun sekali. Jadi ya siswanya cuma mungkin kayak belajar Olimpiade Matematika 1 bulan sebelum lomba gitu. Dan cuma 1 kali kesempatan, gagal di lomba itu ya sudah, tunggu lagi tahun depan. Tapi kalau siswa-siswa yang ada di Makassar ataupun di kota-kota besar lainnya, mereka kayak oke, kalau gagal dan nothing tulus, kita masih bisa ikut lagi di lomba lain untuk masih bulan banyak depan. Ya kesempatan untuk berlatih, Ya, berjuang jadinya, di kompetisi. ya jadinya mereka juga pasti belajarnya sepanjang tahun karena mereka tahu bahwa akan selalu ada lomba. Cukup kompleks ya, mungkin kalau cukup kompleks banget, bukan hanya sekedar itu doang gitu. Ada permasalahan kesenjangan kesempatan belajar yang lebih lebar daripada itu gitu ya. Tadi kan kayak Ulfa itu highlight di Jawa dan di luar Jawa gitu. Di dalam Jawa pun sebenarnya ada perbedaan kesempatan belajar yang cukup besar gitu. Kalau misalnya kita bandingkan misalnya di kota Semarang dengan Kabupaten Jepara gitu ya. Mungkin tidak dulu zaman saya gitu, kalau dari pengalaman saya tidak begitu banyak gitu. Mungkin tidak ada gitu ya. Perlombaan yang diadakan oleh komunitas apa gitu di Kabupaten Jepara yang terkait dengan Olimpiade. Kalau di Semarang sejak dulu sepertinya sudah ada gitu. Mungkin kurang lebih begitu. Nah, ada satu pertanyaan lain terkait isu di pendidikan matematika. Mungkin bukan pendidikan, lebih luas lagi ya. Ini tentang perempuan. Menurut Ulfa, bagaimana sih representasi perempuan di STEM itu? Atau kalau boleh dispesifik lagi, gimana menurut Ulfa representasi perempuan di bidang matematika? Wow, that is interesting. Saya kan growing up mengikuti lomba Olimpiade Matematika dan saya selalu melihat bahwa peserta laki-laki itu selalu lebih banyak dibanding peserta perempuan, dan juara laki-laki juga selalu lebih banyak dibanding juara perempuan. Misalnya waktu kelas 8 saya masuk 23 besar se-Sulsel, terus kita ikut pelatihan sebelum ikut lomba tingkat provinsinya. Nah, dari 23 peserta ini cuma 5 siswa perempuan, yang lainnya siswa laki-laki. Dan ini juga terjadi di beberapa kompetisi saya sampai saya di perguruan tinggi. Misalnya kita pernah ada 9 orang yang mewakili UNM untuk suatu lomba matematika, dan 8 ini mahasiswa laki-laki. Saya sendiri mahasiswa perempuan. Jadi saya memang dari kecil sudah melihat bagaimana lebih mendominasinya gitu siswa laki-laki dibanding siswa perempuan di kompetisi matematika. Tapi data yang saya bisa kasihkan cuma data yang saya alami sendiri. Saya tidak tahu bagaimana datanya secara nasional ataupun mungkin secara internasional atau seperti apa. Tetapi memang dari berbagai sumber kita bisa selalu baca bahwa laki-laki ini di pekerjaan yang berkaitan dengan STEM selalu lebih banyak laki-laki. Di pekerjaan yang berkaitan dengan STEM selalu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Dibanding perempuan. Tetapi saya yakin bahwa ini bukan tentang sel otak lagi atau komposisi otak gitu. Ini mungkin lebih ke minat, atau mungkin ke kesempatan. Jadi kalau misal karena dengan adanya fakta bahwa laki-laki lebih banyak dibanding perempuan di STEM, ini tidak berarti bahwa cuma laki-laki yang ada di STEM. Ini berarti bahwa ada laki-laki dan ada perempuan. Cuma datanya aja kebetulan yang mengatakan bahwa
laki-lakinya lebih banyak dibanding perempuan, ini berarti perempuannya juga bisa berkarir di STEM. Pertanyaannya adalah apakah mereka punya interest itu dan apakah mereka punya kesempatan di situ. Jadi siapapun dia, selama dia adalah manusia, ya kita punya kesempatan yang sama sih untuk berkarir di bidang apapun yang kita inginkan, bukan cuma STEM, bidang apapun itu. Nah, nyambung ke pernyataan Ulfa terkait dengan kesempatan kesempatan untuk belajar bagi perempuan tadi, kira-kira secara general menurut Ulfa gimana sih kalau perempuan itu lanjut ke S2, lanjut ke S3, lanjut ke postdoc, berpendidikan tinggi itu menurut Ulfa bagi perempuan seberapa penting itu, dan bagaimana kompleksitasnya di sana? Kalau misalnya Kak Taki atau teman-teman coba cari di Google, kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi? Itu jawabannya selalu karena mereka adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, yang kemudian nanti akan mendidik anak-anaknya gitu. Atau supaya mereka bisa lebih setara dan lebih nyambung untuk ngobrol dengan pasangannya. Selalu jawabannya berputar-putar ke arah situ. Tetapi menurut saya jawabannya jauh lebih sederhana dibanding jawaban tadi. Menurut saya kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi? Karena perempuan adalah manusia. Jadinya apapun alasan laki-laki untuk berpendidikan tinggi, misalnya untuk pengembangan karir, untuk mengembangkan dirinya, atau untuk minat bakatnya dan seterusnya, itu juga bisa menjadi alasan bagi seorang perempuan untuk berpendidikan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Apapun alasan perempuan untuk berpendidikan tinggi, yaitu untuk mendidik anak-anaknya, itu juga bisa menjadi alasan bagi seorang laki-laki untuk berpendidikan tinggi. Dan kalau saya merasa kurang yakin ngomong ini di depan Kak Taki, tetapi kalau kita lihat di Al-Quran, perintah untuk membaca ataupun menuntut ilmu itu tidak dispesifikkan ke laki-laki, tetapi dia adalah untuk manusia, regardless of your gender. Jadi menurut saya ya menuntut ilmu itu bukan tentang gender, tetapi selama kita adalah manusia gitu dan ingin menjadi lebih baik dibanding sebelumnya, maka kita perlu menuntut ilmu. Kemudian mungkin beberapa orang bilang bahwa kodrat perempuan mungkin berbeda dengan kodrat laki-laki. Kalau perempuan kodratnya tidak usah yang kuliah sampai yang tinggi-tinggi lah. Mungkin itu pendapat bagi sebagian orang. Tapi kita bisa ingat lagi kodrat kita sebagai manusia. Kodrat kita sebagai manusia adalah insan yang selalu memiliki rasa keingintahuan, yang selalu ingin mencoba untuk menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi kalau kita ingin sesuai dengan kodrat, ya makanya kita juga perlu berpendidikan tinggi. Itu menurut saya. Luar biasa jawabannya. Saya sangat setuju sekali ini. Terima kasih Ulfa untuk diskusinya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain yang kita juga bisa bahas gitu isu-isu di pendidikan matematika yang lebih lanjut, lebih dahsyat lagi. Mungkin sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.